Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekayasa trafik pertemuan kedua akan membahas tentang besaran trafik. Di mata kuliah sebelumnya kita bahas tentang teori dasar rekayasa trafik. Nah, pada bab kedua ini akan dibahas tentang jenis besaran trafik, laju kedatangan atau arrival rate, waktu pendudukan jalur atau holding time, volume trafik, intensitas trafik. Nah, jadi kurang lebih 5 parameter gitu ya. Selanjutnya besaran trafik itu meliputi laju kedatangan, bisa waktu pendudukan saluran atau holding time atau laju pelayanan, volume trafik dan intensitasnya. Jadi parameter-parameter yang kita bahas nanti tentang kelima besaran trafik ini. Pertama adalah tentang laju besaran atau laju kedatangan atau arrival traffic. Jadi banyaknya panggilan C atau panggilan itu C satuannya ya, yang akan datang ke fasilitas selama periode tertentu atau jumlah rata-rata panggilan yang ditawarkan persatuan waktu T. Laju kedatangan biasanya dinotasikan dengan lambda atau disebutnya lambda ya, yaitu lambda sama dengan C per T, di mana C adalah banyaknya panggilan dan T adalah satuan waktu, misalkan menitkah, detikkah, atau jamkah, atau harikah, itu tergantung. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya holding time. Apa yang dimaksud dengan holding time? Holding time itu bisa kita ukur berbagai macam satuan. Nah, tapi kita bahas juga di sini. Holding time adalah ketika pelanggan membuat panggilan, maka beberapa jalur antar sentral akan digunakan atau dipakai. Jadi kalau kita membuat sebuah panggilan, itu akan ada dari sentral ke user itu ada beberapa panggilan tergantung jumlah N-nya dan berapa jumlah panggilan saat itu. Holding time atau biasa disebut dengan H adalah waktu genggam atau holding time, waktu genggam atau waktu pendudukan sebuah saluran, yaitu waktu layanan sebuah panggilan. Waktu pelayanan ini termasuk lamanya suatu percakapan berlangsung, atau waktu call setup, atau waktu menunggu jika ada, dan waktu untuk overhead. Nah, dimensi waktu pendudukan adalah detik atau menit atau unit lainnya. Contoh dalam sebuah sambungan telepon, rata-rata holding time adalah rata-rata waktu dial, ring, sampai ke dijawabnya. Nah, ini contoh ilustrasinya. Holding time itu akan mencatat berupa activity, yaitu berupa kondisi idle. Kondisi idle adalah kondisi ketika belum ada panggilan, jadi masih on hook. Ketika telepon diangkat atau off hook, maka akan kita mendengar aktivitas. Aktivitas itu adalah kondisi di mana dia ada holding time ditambah dengan departure time atau kedatangan. Nah, BC adalah kondisi holding time. Nanti juga di sini ada yang lain-lainnya. Sebenarnya activity adalah inter-arrival time di antara holding time ditambah waktu kedatangan atau waktu pendudukan.
contoh holding time sebuah sambungan telepon. Jadi kalau kita itu mau menelpon itu kalau sekarang ini memang orang sudah tidak paham atau mahasiswa sekarang sudah tidak mengerti apa artinya dialing tone, karena semua nomor-nomor yang akan kita telepon itu biasanya sudah tersimpan di dalam memori sebuah handphone atau smartphone gitu ya. Ada beberapa istilah dialing time atau ini digunakan untuk outgoing itu 1 sampai 7 detik, di mana incomingnya bisa 1 detik dan sebagainya. Ada juga dialing time ini yang pakai DTMF ya. DTMF itu yang dual tone multifrekuensi. Jadi ini pakai DTMF. Sedangkan yang pakai rotary biasanya 5 sampai 12 detik, di mana waktunya dibutuhkan 5 detik atau rata-rata 10 puls per detik. Jadi kalau Anda suka lihat telepon yang masih manual, pakai telepon muter gitu, itu berarti ini. Ada juga call setup. Call setup itu biasanya ya yang sudah pakai handset, headphone gitu ya. Nah, itu dibutuhkan waktu 1 sampai 3 detik. Jadi kita kalau pencet nama saja langsung telepon, itu kurang lebih makasihnya seperti ini. Nah, ringing time. Jadi kalau kita mendengar itu ada sebuah nada telepon ringing time, ada beberapa macam, yaitu bisa dibutuhkan waktu 12 detik. Dia nadanya nada sibuk atau nada menyambung, itu suka berbeda. Kalau nada sibuk itu dia lagi telepon itu bahwa dia sedang untuk saat ini kalau misalkan pakai WhatsApp gitu sudah in another phone atau in another call, biasanya seperti itu. Tapi kalau nada telepon biasa, dia memiliki nada bahwa dia sedang sibuk, berbeda dengan nada kalau ketika dia memanggil. Biasanya ringing time itu 12 detik atau 2 kali ring. Tapi biasanya kalau telepon model lama itu kurang lebih 40 detik ya, 12 detik di sini standarnya. Dan operator menjawab tuh 5 sampai 8 detik, kalau ringing station itu 12 detik, dan conversation time itu variabel jumlahnya untuk outgoing atau untuk incoming. Selanjutnya, bagaimana menghitung untuk volume traffic? Didefinisikan sebagai total waktu pendudukan dari seluruh panggilan masuk yang menduduki satu perangkat saluran atau satu perangkat atau satu saluran. Volume traffic dinyatakan sebagai V sama dengan sigma dari H1, di mana sigma memiliki batas bawah 1 sampai jumlah N. Nah, jadi ini HI, berapakah jumlahnya? Berarti kan HI ini ya tinggal H ditambah H1, H2, H3 ditambah HN, di mana nih H jumlah panggilan. Jadi didefinisikan sebagai total waktu pendudukan dari sebuah perangkat masuk menduduki satu perangkat saluran. Misalkan dalam 1 jam, sebuah telepon di rumah, paling gampang di rumah karena kita punya telepon satu, atau handphone kita itu memiliki satu handphone. Dalam 1 jam dia melakukan telepon keluar berapa kali? Itu misalkan kita pakai WhatsApp gitu ya, berapa kali telepon keluar? Permasalahannya kadang-kadang kita tidak berbentuk WhatsApp. Bisa aja kita lagi WhatsApp, tiba-tiba kita switch aplikasinya jadi game, kita switch lagi aplikasinya jadi mungkin YouTube dan sebagainya. Berarti kan analogi untuk telepon udah kita ganti menjadi traffic data. Jadi dalam waktu bersamaan, berapa kali sih traffic data di sebuah jaringan itu mengirimkan data dalam bentuk bit. Nah, ini contohnya adalah volume traffic untuk sebuah jaringan. Ini ada contoh gambarnya, kita sebut aja gambar, dapat dilihat bahwa volume traffic TA, TB, TC, TD, TE
Ini ada A, B, C, D, E. Jika TA 2 menit, 3 menit, 5 menit, 7 menit, 1 menit, ini saluran 1, ini saluran 2. Maka pendudukan ini, katakanlah kita punya dua di perusahaan itu punya line telepon, dua line telepon anggapnya. Tapi kita anggap jadi satu kesatuan, atau dalam sebuah perusahaan ada panggilan dengan model seperti ini. Berapakah volume trafiknya? Maka volume trafiknya adalah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 1 sama dengan 18 menit. Misalkan dalam satu waktuan tertentu. Dalam hal ini misalkan dari 1 jam ternyata ada 18 menit. Volume trafik juga bisa didapat dengan mengalikan jumlah panggilan dengan rata-rata waktu pendudukan saluran. Jika C adalah panggilan dan H adalah waktu pendudukan suatu saluran oleh satu panggilan holding time, maka volume trafik dinyatakan dengan persamaan V sama dengan C dikali H. Nah, untuk teori volume trafik di sesi mata kuliah ini mungkin cukup sekian. Nanti ada kuliah bagian ini juga, yaitu contoh-contoh soal dalam mengerjakan persamaan ini. Jadi aplikasinya dalam perhitungan nanti saya berikan terpisah, dan itu ada di web kuliah kita yang sudah disediakan oleh kampus. Terima kasih kuliah untuk subbab ini atau untuk bab ini. Kita ketemu di bab berikutnya. Selamat malam atau selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal ini diketahui sebuah lalu lintas telepon pada link dalam interval 0 sampai T, di mana T 20 satuan atau 20 menit. Jadi dalam sebuah saluran telepon sebuah perusahaan selama 20 menit, ini kita coba selidiki atau kita hitung. Sistem kosong pada waktu T 0, waktu saat start itu masih 0. Panggilan baru tiba pada waktu tertentu, yaitu pada menit ke-1, ke-2, ke-4, ke-5, ke-6, ke-9, ke-12, dan ke-14. Nah, asumsinya waktu pendudukan panggilan tadi, kalau kapasitasnya cukup, anggap aja gitu ya. Itu rencananya 1 itu 9 menit, 2 5 menit, 4 4 menit, yang ke-5 ini 2 menit, dan seterusnya. Nah, perusahaan tersebut atau sistem lalu lintas telepon tersebut memiliki 3 saluran. Jadi perusahaannya punya 3 saluran telepon. Nah, pertama, buat gambarnya seperti apa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 panggilan dengan durasi seperti ini tuh gambarnya seperti apa. Terus berapa jumlah panggilan yang sedang berlangsung, berapa panggilan yang diblok karena dengan kapasitas hanya 3 saluran, berapa jumlah yang diblok, terus berapa waktu penuh sistem tersebut. Nah, kita lihat ini. Gambarnya akan seperti ini. Jadi di mana fungsi proses XT adalah sebuah fungsi dari waktu, dan telepon panggilan bentuknya seperti ini. Jadi pada menit pertama, ini gambarnya ini, kita gambarkan yang sisi ini. Menit pertama ada 9. Menit kedua ada 1, 2, 3, 4, 6. Oh, sorry, 4 ya. Menit ketiga datang lagi ini. Menit ke-5 itu akan ada panggilan lagi, dan ke-6 ada panggilan. Permasalahannya kapasitasnya cuma 3 saluran ketika panggilan berikutnya ini di menit ke-5 dan ke-6 ini, itu otomatis diblok, nggak bisa diterima karena kapasitas saluran cuma 3.
Nah, ketika pendudukan misalnya sudah kosong, ada lagi di menit ke 9, 12, dan ke 14. Ini ada panggilan lagi. Kalau salurannya ini ada 1, 2, 3, maka kok digambarkan trafiknya seperti ini. Nah, ini ketika ini lagi tinggi, 3 sudah penuh semua, ada masuk, dia di blok. Ini juga di blok. Selebihnya bisa disalurkan lagi. Ini kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, rata-rata jumlah panggilan yaitu 28 dibagi 20 sama dengan 1,40 panggilan. 20 itu dalam 20 menit. 28 itu jumlah total yang dilayaninya. Panggilan yang di blok adalah 2, yaitu 2 per 8 sama dengan 1/4 atau 0,25. Sedangkan waktu sistem penuhnya adalah 3 per 20 sama dengan 0,15. Nah, ini contoh kedua. Ini kasusnya ini untuk telepon, yang ini kasusnya untuk sebuah sistem komunikasi data, sebuah router memiliki port dengan router seperti ini. Sama, dia T20 menit, ada 1, 2, 3 dengan kasus yang sama. Ini kasus yang sama, kurang lebih kasus yang sama dengan waktu yang sama. Tapi ingat bahwa ini tidak ada paket yang hilang karena buffer penuh. Artinya buffer mampu menampung. Nah, dengan panggilan yang sama, tapi ada buffer, sehingga pada waktu bersamaan ini bisa di buffer, bisa ditanggulangi. Sehingga panggilan tadi dengan contoh soal yang sama, maka ada 36 per 20 atau 1,8 paket. Tadi di contoh soal pertama, buffernya cuma 1,40. 1,4 ya datanya, kemampuan datanya. Sedangkan waktu tunggunya yaitu 2,37 dan total delay-nya adalah 4,50 mikrosecond. Mungkin istilah time delay ini belum dibahas di subbab ini ya, disesuaikan saja, dan di bab berikutnya mungkin akan kita perjelas. Baik, ini contoh soal untuk subbab ini. Untuk detailnya bisa dilihat di buku referensi. Kita gunakan ada 3-4 buku referensi. Silahkan dipelajari. Terima kasih.